Desa Kedung Jati terkenal sebagai desa yang tenang dan religius. Di sana, hampir setiap rumah memiliki musola kecil dan anak-anak mengaji setiap sore. Namun, di ujung desa di tepi kebun bambu yang gelap dan sunyi, berdiri sebuah langgar tua, peninggalan zaman Belanda. Langgar itu disebut warga sebagai Langgar Al-Muhtadin. Namun sejak Kiai Karim, imam yang dulu memimpin di sana, meninggal mendadak saat memimpin salat Isya 15 tahun lalu, langgar itu tidak pernah dipakai lagi. Tapi anehnya, setiap malam sekitar pukul 11, dari dalam langgar terdengar suara azan, tahlil, dan orang mengaji. Suara itu lembut, pelan, dan kadang terdengar seperti gema dari masa lalu. Warga sudah terbiasa. Kalau ada yang mendengarnya, mereka hanya berkata pelan, "Biarkan saja." Mereka masih beribadah. Tak ada yang berani mendekat. Karena orang tua di desa selalu bilang langgar itu tak pernah kosong. Tapi bagi anak muda seperti Fikri, Joko, Iwan, dan Rangga, cerita itu cuma tahayul. Mereka suka nongkrong di pos ronda sambil minum kopi dan ngetawain cerita orang tua. Suara azan tengah malam, katanya dari arwah. "Lucu banget," kata Iwan sambil tertawa. "Kalau memang ada, ayo kita buktikan," sahut Rangga berani. "Kau gila?" Joko menatapnya tajam. "Langgar itu keramat, Rang." "Keramat apanya? Aku yakin itu cuma orang lewat atau maling kambing." Akhirnya, karena tantangan dan rasa penasaran, mereka sepakat akan pergi ke langgar itu malam Jumat, tepat pukul 11. Malam itu sunyi, bulan tertutup awan, dan kabut tipis menutupi sawah. Suara jangkrik pun hilang seolah takut. 4 pemuda itu berjalan membawa senter dan rokok, menembus jalan tanah menuju langgar. Setiap langkah terasa berat, dan suara bambu berderak tertiup angin membuat suasana makin mencekam. Begitu mereka sampai, semua mendadak hening. Tak ada suara, hanya aroma dupa samar yang entah dari mana. Tapi dari dalam langgar, perlahan terdengar suara tua bergetar melantunkan azan. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Mereka saling pandang. "Kau dengar itu?" bisik Fikri. "Ada orang di dalam." Namun ketika Rangga mengintip lewat celah papan, langgar itu kosong. Di dalam, sajadah tersusun rapi dan lampu gantung tua menyala redup. Padahal langgar itu tidak punya listrik sejak lama. Asap tipis seperti kabut memenuhi ruangan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari dalam. Pelan tapi berat. "Tok, tok, tok." "Itu bukan tikus kan?" bisik Joko dengan wajah pucat. Rangga yang paling berani menendang pintu perlahan. Pintu itu berderit keras dan membuka sendiri. Dan begitu ia melangkah masuk, suara azan berhenti. Mereka semua menahan napas. Udara di dalam terasa dingin seperti es. Lalu tiba-tiba terdengar bisikan serak dari arah mihrab. "Sudah datang jamaah baru." Dari bayangan mihrab muncul sosok pria tua berjubah putih lusuh dengan wajah pucat dan mata hitam pekat. Janggutnya panjang,
Tubuhnya kurus, tapi senyumnya aneh, terlalu lebar. Ia menatap ke arah mereka. "Kalian datang untuk salat?" Tak ada yang menjawab. Senter Fikri mati. Sementara di belakang mereka, pintu menutup keras. Joko menjerit kecil. Iwan mencoba membuka pintu, tapi gagangnya seolah dikunci dari luar. Dari arah dinding muncul bayangan banyak orang. Bayangan itu makin lama makin jelas. Puluhan sosok berpakaian putih berdiri di belakang sang imam. Semua tanpa wajah. Mulut mereka bergerak pelan, melantunkan tahlil bersamaan. Namun suaranya datar. Tak ada intonasi, tak ada napas. Seperti rekaman rusak dari dunia lain. Tiba-tiba imam itu menunjuk Rangga. "Kau di depan." Rangga gemetar. Tidak, aku cuma mau S.A.L.A. T.L.A. teriak imam itu dengan suara bergema. Rangga langsung terhentak dan jatuh sujud. Namun tubuhnya kaku seperti boneka. Matanya terbuka, tapi mulutnya terus komat-kamit membaca ayat dengan suara serak. Bukan suaranya sendiri. "Rangga, ayo keluar, cepat!" teriak Fikri. Tapi setiap kali mereka mencoba mendekat, sosok-sosok putih itu makin banyak melingkari mereka, membaca lebih cepat, lebih keras, hingga suara tahlil berubah seperti raungan. Fikri menendang pintu sekuat tenaga. Pintu terbuka dan mereka bertiga berlari keluar tanpa menoleh. Namun dari belakang, suara langkah kaki ratusan orang mengikuti mereka. Cepat, ritmis, berat. Begitu menoleh, Fikri melihat langgar itu kini terang benderang. Dari jendela-jendelanya terlihat ratusan sosok berpakaian putih. Semua sedang rukuk bersamaan, tapi kaki mereka tak menapak tanah. Dan di barisan paling depan berdiri Rangga, matanya kosong, wajahnya pucat, suaranya bergema memimpin tahlil. Pagi harinya, warga menemukan Fikri dan Joko pingsan di jalan tanah dengan wajah penuh lumpur dan darah di telinga. Iwan ditemukan di tepi sungai, menggigil dan terus menggumam pelan. Dia di sana, Rangga masih di sana, tapi Rangga tak pernah ditemukan. Beberapa malam setelah kejadian itu, warga desa mulai ketakutan karena suara dari langgar semakin keras. Azan terdengar sampai ke Rumerama paling jauh, dan kini selain suara Kiai Karim, terdengar suara pemuda-muda ikut memimpin jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warga yakin itu suara Rangga, dan mereka tahu satu hal pasti, langgar itu kembali hidup, tapi bukan untuk manusia. Sampai hari ini, warga Kedung Jati percaya jika kau berjalan dekat langgar itu selepas Isya, jangan menoleh kalau mendengar azan, karena mereka bilang yang memanggil bukan manusia, tapi mereka ingin kau ikut salat selamanya.